Baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur ya kita bertemu kembali dalam kasih Kristus yang mana ya Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu sampai kita bertemu lagi dalam minggu ini dengan kasih Tuhan ya. Karena Tuhan kita ada, karena kebaikan Tuhan kita ada. Oleh sebab itu mari kita baik kepada Tuhan. Amin saudara. Kita mau baik kepada Tuhan. Dia pencipta kita. Dia berarti dan sangat berarti bagi kita. Baik, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Baik, puji nama Tuhan, mari kita buka. Saya jemput kita bangkit berdiri. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Nah, kita buka ya. Kita baca berbalasan sampai kita baca sampai di ayat yang ke-22 ya, yaitu tentang dari pasal 16 ayat 4, Simson dan Delilah. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja ke kota orang Filistin. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, maka aku akan menjadi tenang dan seperti orang anak gembira. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang Filistin menyerang Simson, tapi dia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali lalu yang kering. Tidak ada ketahuan di mana dulu kekuatan itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, jika aku diikat Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkata Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menemukan ketujuh rambut telingku sama-sama dengan besi, langsung mengambilnya dengan patok, maka aku akan menjadi tenang dan seperti orang anak gembira. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disetaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah tidak ada engkau mempermainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia,
ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala kisahnya, katanya kepalaku tidak pernah bersesuatu, sebab sejak ia menunggu, aku disesuai ngasih Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kepalaku kepadanya kepadaku, dan aku menerima yang sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Puji Tuhan, silakan. Saudara kasih dalam Tuhan, Simson ini diangkat adalah sepasang hakim-hakim karena tidak ada hakim bagi bangsa Israel pada masa itu ya. Dan setelah kematian Musa turun kepada Yosua, setelah kematian Yosua maka timbullah hakim-hakim ini ya. Sini Simson ini dia penuh dengan kuasa Allah. Simson ini ditetapkan Allah menjadi nasir bagi Allah ya, nasir Allah sejak dalam kandungan, di mana ibu Simson sebenarnya adalah wanita yang mandul. Tetapi Allah melihat keadaannya bahwa bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin, dan Simson ini kelahirannya adalah kelahiran yang dijanjikan Allah, bahwa dia sejak dalam kandungan sampai masa dia mati pun tidak akan pernah disentuh pisau cukur rambutnya, tidak akan pernah digunting rambutnya, karena Tuhan memberikan kekuatan pada Simson terletak pada rambutnya. Dan seorang nasir pada umumnya adalah hidup yang dikhususkan bagi Allah dan hidup dalam kekudusan, termasuk menjaga hidup dari apa? Dari makanan, dari minuman, dan menjaga kehidupannya dari hal-hal yang cemar. Hidup kudus karena dikhususkan bagi Allah. Ya, ini nasir Allah. Nah, di sini Simson ya, dia ditetapkan menjadi apa? Nasir. Nah, ketika dia setelah dewasa, waktu dia mau belum lahir, orang tuanya bilang, ajari kami bagaimana harus mendidik anak ini, bagaimana membesarkan anak ini. Maka diberitahukan semua syarat-syarat untuk mendidik Simson, ya, supaya apa? Perkenanan Allah tetap ada di dalam kehidupan Simson. Nah, ketika dia sudah besar, dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta. Ini bukan pertama kali dia jatuh cinta pada Delila ya, pada wanita. Ada sebelumnya. Nah, di sini jatuh cinta tapi pada wanita yang salah, yang bisa apa? Menjual iman Simson, yang bisa mencabut pengurapan dari Simson. Maka waktu itu dia kuat segala kuasa dia pegang karena pengurapan dari Allah. Saudara, orang yang dipilih Allah, ditetapkan Allah dan diutus Allah, diperlengkapi oleh kuasa dari Allah juga. Simson ini diperlengkapi Allah. Tidak ada orang yang dipilih Allah tidak diperlengkapi. Pasti Tuhan perlengkapi sesuai dengan takaran yang Allah percayakan. Ya, masing-masing kita punya takaran yang Allah percayakan. Dan di sini Simson dia penuh dengan kuasa Allah. Roh Allah benar-benar berkuasa atas hidupnya. Tetapi dia gagal menjaga kepercayaan Allah. Hanya karena apa? Simson dia jatuh dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu apa? Nafsu seks. Ya, jatuhnya Simson di sini. Ketika dia diikat
lepas. Ketika dia diikat di belenggu pun dia tetap lepas. Tapi kenapa dia gagal? Karena nafsu. Dia lemah, terbuai dengan perkataan manis Delila. Saudara, gereja Tuhan jangan sampai lemah hanya karena perkataan manis seorang wanita atau seorang pria. Jangan menjadi lemah, saudara. Saya katakan ya, jangan menjadi lemah. Tetap kuat, tetap kuat. Tahu prioritas dalam hidup ini. Tahu prioritas dalam hidup ini. Ketika seorang nasir Allah, ini tidak boleh hidup sembarangan. Apalagi Simson ini ditetapkan dalam kandungan, di mana ibunya Simson adalah wanita mandul. Tapi Tuhan buka kandungannya untuk ada Simson ini. Nah, setelah itu Simson jatuh cinta bukan pertama kali. Yang pertama kali pun demikian. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-16. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Nah, di sini Simson kecolongan ya. Masa kau bilang kau cinta sama aku, tapi kau tidak beritahu rahasia pribadimu? Dikatakan, untuk ibuku dan ayahku pun aku tidak beritahu, apalagi kepadamu, dikatakan. Tetapi walaupun Simson menjawab demikian, Simson tetap kecolongan. Dia katakan jawaban yang sedang diajukan dalam teka-teki Simson di dalam perkawinannya. Makanya Simson katakan, kalau engkau tidak membaca lembut betinaku, maka engkau tidak tahu jawabannya. Simson dicurangi di sini, ya. Simson dicurangi, tapi kelemahan Simson adalah wanita. Kelemahan Simson di sini wanita. Ketika wanita itu menangis, Simson nggak kuat, maka dia tidak bisa berdaya, ya. Dan dia berikan. Akhirnya Simson bayar harga yang mahal, karena dia menjanjikan nanti ada hadiah sekian-sekian. Akhirnya dia kalah dan dia bayar hadiah itu dengan cara apa? Dia membunuh. Dan di pasal selanjutnya, di sini dia jatuh cinta lagi dengan Delila, wanita Filistin ini. Cantiknya minta ampun. Saudara, jangan tertarik dengan kecantikan dan ketampanan. Amin, saudara. Itu semua. Lihat, cari orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang murni takut akan Tuhan. Belum tentu loh orang di gereja semua takut Tuhan. Belum tentu loh orang jadi hamba Tuhan semua takut Tuhan. Ada motivasi-motivasi tertentu. Itulah sebabnya perlu ada penyaringan, perlu ada penampian dari Tuhan sendiri. Saudara, masing-masing kita tahu apa kelemahan kita. Ketika kita tahu itu kelemahan kita, ayo hindari. Seperti saya pernah sampaikan, kita tidak bisa merubah sistem dunia ini, tapi kita bisa menghindarkan diri kita dari sistem yang itu. Ngerti maksudnya? Jangan bergabung. Jangan celupkan dirimu pada sistem yang salah, ya. Tapi hindari, tarik dirimu dari sistem yang salah. Apa yang menjadi kelemahanmu? Ayo, tarik dirimu dari situ. Dengar, 2 minggu lalu, benih itu ada pada kita, dan benih itu harus berkembang. Jangan mati benih yang ada pada kita. Pengurapan itu ada pada kita, dan pengurapan itu cukup untuk kita pakai melawan segala keinginan daging kita. Simson lupa apa yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Simson lupa ada kepercayaan Allah yang besar dalam hidupnya, sehingga dia abaikan semuanya, dia abaikan. Dia memilih kompromi dengan Delila untuk mengabaikan keinginan Tuhan. Dia lebih memilih hawa nafsunya daripada menyenangkan hati Tuhan. Disinilah kejatuhan Simson. Dan ini lambang dari gereja Tuhan. Kejatuhan gereja Tuhan banyak dalam hal ini. Banyak dalam hal ini. Dan Simson ini sangat kuat. Belum ada yang mengalahkan dia, dan belum ada seperti Simson sampai hari ini. Tapi Simson memiliki semua kekuatan itu, karena sejak dalam kandungan dia dipercaya Allah untuk menjadi nasir. Saudara, ketika kita dipercaya Allah, saudara,
kita harusnya apa? Menghindari apa yang Tuhan tidak mau. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras hati, tegar tengkuk. Nanti waktunya kejepit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nanti sudah bebas, mulai balik lagi ke kubangan. Nanti waktu sakit lagi, berteriak lagi. Sudah bebas, kembali lagi menyakiti hati Tuhan dalam apa? Penyembahan berhala. Tuhan bilang, pisahkan dirimu dari bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang ada di kanan. Kita buka dari Ulangan. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4 ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Nah, di sini dikatakan kalau Tuhan sudah menolong engkau, membawa engkau keluar dan memberikan musuhmu ke tanganmu, tumpas tuntas dan jangan tinggalkan. Jangan, maksudnya apa? Jangan mengadakan apa kompromi. Jangan mengikat perjanjian dengan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Jangan sayang, Tuhan katakan. Kadang kalau kita melihat sesuatu yang kita inginkan, sayang, bagus, keinginan, menarik hati, kita simpan, kita nggak bawakan. Walaupun salah, kita apa? Kita anggap itu benar ya. Aku suka. Ini hilangkan aku. Jangan hidupi si akunya, tapi hidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kau tidak kehilangan yang baik dalam hidupmu. Ini saudara, kalau kita mau, yang kita mau, kita bisa kehilangan yang baik daripada Tuhan. Akhirnya apa? Kita tidak ada apa-apa. Seperti Simpson tadi, dia anggap saja Roh Allah masih berkuasa dalam hidupnya, tapi Roh Allah sudah meninggalkan dia. Karena apa saudara? Ada dosa kompromi. Ada dosa kompromi yang dia simpan dan dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dia kira nggak apa-apa. Dia ucapkan kepada Delila, ini letak kekuatanku. Maka disitulah Tuhan mundur. Kenapa? Udah gak sesuai dengan rencana Tuhan yang semula. Jika kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, saudara, perlu ada apa? Perlu ada peluburan kembali. Perlu ada penghancuran kembali. Perlu ada pertobatan kembali. Perlu ada pembaharuan kembali. Jangan kita berpikir saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saudara, bukan masalah hamba Tuhan. Untuk apa Tuhan memilih kita, mengangkat kita, mempercayai kita, saudara, supaya kita berharga, berarti di mata Tuhan dan menunjukkan sikap hidup di hadapan manusia. Ini untuk apa Tuhan pilih saya? Untuk apa Tuhan pilih saudara? Bukan untuk sembarangan, bukan untuk menunjukkan perbuatan daging, supaya kita sama-sama berarti di hadapan Tuhan. Dan kita menunjukkan sikap hidup yang baik terhadap sesama. Ini saudara, jadi gak salah-salah saudara. Melayani Tuhan oke, nafsu oke, no. Buang, tinggalkan. Lanjut. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jangan kawin mengawin, jangan kawin sembarangan, jangan kawin campur. Kenapa? Di sini nanti akan terjadi percampuran yang sudah tidak menjadi satu. Tuhan mau satu. Tinggalkan semua yang berbentuk berhala, tinggalkan semua. Yesus siap memulihkan. Yesus baik, amin. Yesus baik. Tinggalkan semua berhala. Ayo bertobat. Kita bertobat, masih ada waktu. Kita nggak perlu bangga dengan berhala-berhala yang bisa dipakai untuk terbang, bisa dipakai untuk nggak tahu, untuk berenang, untuk segala macam, untuk cari nafkah. Nggak usah bangga, karena itu tempatnya di
di tenda merah sana, di neraka sana. Kita nggak mau ke sana ya. Makanya jangan jadi gereja Tuhan seperti Simson dengan hawa nafsu. Ini dia jatuh berulang-ulang dengan hawa nafsunya. Maka Tuhan akan memimpin terus. Bukan ketaatan itu lihat rutinitas, rajin gereja, rajin melayani, rajin enggak. Tapi ada satu kesetiaan dalam perkara yang Tuhan percayakan dan menunjukkan kehidupannya, sikapnya, perkataannya. Ini saudara, ini tanda bukti mengasihi Allah, saudara. Kalau kita mengasihi Allah, saudara, berarti kita orang yang siap dibentuk. Mungkin saudara dibentuk lewat saya loh. Amin saudara. Mungkin saya juga dibentuk lewat saudara. Dan tidak mungkin, dan memang demikianlah adanya. Tapi bagaimana? Terima enggak? Kalau kita mulai saling menajamkan. Bukan nanti kalau saudara bentuk lewat saya, lalu saudara nanduk saya. Enggak terjadi pembentukan. Enggak terjadi. Jalan aja. Ya, enggak akan terbentuk. Lanjut aja jalan menuju tujuanmu. Simson tidak memegang amanat Tuhan, amanat Allah dalam hidupnya. Dia berjalan menurut keinginannya. Ketika dia terbuai, saudara, maka dia kira dia masih bisa melawan musuh yang datang. Aku akan seperti biasa dan aku akan bangkit menyelesaikan semuanya. Saudara, tapi ketika dia sadar, dia bangun, dia tidak ada kekuatan lagi. Dan dia sudah sama dengan orang yang datang melawan dia. Sudah biasa. Saudara, jangan kita pikir kita sudah datang ibadah, kita merasa kita ini roh Allah ada pada saya hamba Tuhan. Mulai saudara, ayo mulai bikin introspeksi untuk diri kita sendiri. Kita hitung-hitungan sendiri dengan Tuhan. Mulai kita lihat diri kita sendiri. Apa Tuhan? Bagaimana? Apa fungsi saya? Apa guna saya dipilih oleh Allah? Apa fungsimu ketika engkau menjadi orang pilihan Allah? Apa yang kau buat ketika engkau dipilih Allah? Saudara, jangan sampai Allah gagal, menyesal memilih kita karena kegagalan kita sendiri yang membuat. Ya, di sini. Jadi Allah selalu memperlengkapi orang-orang pilihannya. Tetapi jangan hilang perlengkapan dari Allah itu hanya karena apa? Karena hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai hilang perlengkapan itu. Karena dalam kitab Kejadian dikatakan rohku tidak selamanya ada pada manusia. Karena manusia itu daging adanya. Ya saudara, ketika perbuatan daging itu muncul, maka roh Allah lah yang disakiti. Maka Allah lah yang tersakiti, saudara. Di sini saudara, jadi Allah selalu apa? Memperlengkapi. Allah tidak pernah menyuruh kita menjadi umatnya, menjadi miliknya, menjadi alatnya tanpa diperlengkapi. Tetapi ketika Allah melihat tidak sesuai, maka Allah tarik kembali. Seperti siapa? Seperti Saul. Allah menyesal memilih Saul. Karena apa? Saul bentak terhadap perjanjian Tuhan. Dia nggak taat, tidak sabar menantikan cara Tuhan bekerja, maunya cara dia sendiri. Ya, di sini. Nah, Simson ini gagal karena apa? Hanya karena hawa nafsunya, seksnya yang dia besar-besarkan. Tetapi prioritas untuk Tuhan dia abaikan sendiri. Sebab saudara kasih dan Tuhan, supaya kita ya berarti bagi Tuhan, menyerah dan serahkan hatimu kepada Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan diangkat Tuhan. Maka engkau akan melihat tujuan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang mau mengasihi Tuhan, dia akan menguasai diri. Kita buka dari 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 mulai. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dengar, setiap orang yang ikut dalam pertandingan, dia menguasai dirinya supaya dia memperoleh mahkota yang fana. Ini untuk pertandingan dunia ya. Ada satu mahkota tapi yang fana, maksudnya bukan keselamatan. Nah, apalagi kita yang mau menerima mahkota yang abadi. Kuasai dirimu supaya engkau sampai kepada tujuan menerima mahkota
mahkota yang dunia buat, tapi mahkota yang Tuhan berikan sendiri. Dari tangan Tuhan sendiri mahkota itu. Bukan dari tangan gubernur atau presiden. Bukan, tapi Tuhan juru selamat kita. Ini supaya kita dapat menerima mahkota itu, supaya kita dapat dipercaya Allah. Kuasai dirimu. Saya sudah katakan ya, jangan kita hanya percaya Allah. Aku percaya padamu Yesus, tapi bisa nggak dipercaya sama Yesus? Bisa nggak? Bisa nggak dipercaya Allah? Ini saudara, dari awal saya sudah katakan, untuk memulai dengan Tuhan gampang, untuk mempertahankan hidup dengan Tuhan ini yang susah, saudara. Ya, karena banyak apa kerikil, banyak batu, banyak duri yang akan kita lewati. Bagaimana kita mempertahankannya? Menyerah sepenuhnya. Kalahkan dagingmu. Lanjut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Tidak berlari tanpa tujuan. Orang yang gak punya tujuan, saudara, ini orang yang paling malang. Orang gak punya kekayaan, gak apa-apa mungkin, tapi yang gak punya tujuan. Orang bilang apa? Meronong rene, ya, meronong rene, kerjanya kesana kesini, gak ada tujuan, mengambang di udara. Jadi yang gak punya tujuan lebih bahaya ternyata daripada gak punya duit. Orang gak punya duit bisa kerja, tapi orang gak punya tujuan mau apa? Orang punya duit banyak gak punya tujuan mau apa, saudara? Kita sekecil apapun keberadaan kita, tapi kita punya tujuan, yaitu surga, amin. Kita punya tujuan surga. Ini saudara, kita tahu kemana kita akan menuju. Makanya apa? Kita bisa menjaga hidup. Nggak sembarangan, nggak memukul sembarangan dikatakan, nggak mengeluarkan suatu statement sembarangan. Karena punya tujuan, jangan sampai gagal ke tujuan itu. Lanjut. Tetapi aku latih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, tetapi aku melatih tubuhku dikatakan, menguasai dirinya, menguasai hidupnya, supaya jangan ketika aku sudah memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Saudara, Simpson luar biasa Tuhan percayakan kuasanya, tetapi pada akhirnya apa? Dia gagal karena tidak menjaga kepercayaan Allah. Alih-alih kita capek melayani, padahal tertolak. Untuk apa? Gak punya tujuan. Kalau kita mengerti tujuan kita apa, kita akan menjadi orang yang mau tunduk. Ya, mau tunduk karena tujuan kita nggak daging. Tujuan kita keabadian bersama dengan Kristus. Orang paling sulit apa? Tunduk. Ya. Penundukan diri ini paling sulit. Banyak untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan. Banyak sulit untuk tunduk, saudara. Merasa kita punya satu kekuatan, kita punya power, kita sulit. Enggak, saudara, enggak. Lucifer itu sempurna loh, Tuhan percayakan. Sempurna. Pujian penyembahan di tangannya. Alih-alih apa, saudara? Gagal loh. Kenapa? Enggak tunduk. Enggak tunduk. Masalah penundukan ini sulit, saudara. Ya. Untuk taat pun butuh penundukan. Engkau tidak akan bisa jadi taat kalau nggak ada penundukan. Sama saya juga, kalau nggak ada penundukan, aku nggak bisa taat. Nggak bisa taat. Penundukan ini penting, saudara. Kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Karena dia tunduk, taat sampai mati di kayu salib. Ini, saudara, kita belum apa-apa. Yesus sudah disobek-sobek, dicabik-cabik. Bilurnya keluar dari tubuhnya. Ini, saudara, dia tetap taat. Hanya untuk apa? Mendapatkan keabadian untuk kita, supaya kita bisa tinggal di keabadian bersama dengan dia. Ini, saudara, sakit perjuangan Yesus untuk saudara dan saya. Terus bagaimana kita, saudara? Bagaimana kita? Ini semua kita tahu di mana keberadaan kita saat ini. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Kita tahu, saudara, ya. Dengan pengurapan yang Allah percayakan, apa yang kita buat saat ini? Dengan talenta yang Tuhan percayakan, apa yang kita buat saat ini? Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan percayakan pada kita, apa yang kita buat saat ini? Ini loh, saudara.
Kalau hari-hari kita lalui, saudara, apa yang kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Simson gagal menyenangkan hati Tuhan. Dia gagal. Dia menyenangkan hatinya dengan perempuan cantik-cantik. Kita anak-anak Tuhan jangan demikian, saudara ya. Maunya bersenang-senang dengan perempuan yang kita mau ini, sampai kita lupa didikan Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa firman Tuhan, bagaimana kita selayaknya hidup, yaitu menguasai diri. Saudara, banyak yang gagal di sini, saudara. Hanya karena apa? Nggak bisa tunduk. Susah, nggak bisa tunduk. Termasuk Simson nggak bisa tunduk karena dagingnya lebih mempengaruhi daripada perjanjian dengan Allah. Jangan kita buat Tuhan menangis. Karena apa? Karena kebutuhan daging kita. Ya, jangan kita buat Tuhan menangis hanya karena kebutuhan daging kita. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kalau Simson ini contoh kegagalan sebagai orang yang diurapi Tuhan, kita bisa mengambil sikap kita. Janganlah seperti itu. Aku tidak mau. Katakan, aku tidak mau seperti Simson. Jangan kita ambil. Memang hebat. Orang mungkin, wah, Simson boleh hebat. Tetapi satu kegagalan yang dibuat Simson fatal akibatnya. Fatal. Jangan kita membuat kegagalan yang membuat fatal hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tunduk dengan perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tangkap baju Jivan ini. Tuhan minta layani Tuhan di tempat ini. Silakan kalau mau, silakan. Kalau tidak mau, tidak, kami paksa juga. Tuh. Tapi ingat, kita di sini hanya melayani. Amin. Hanya melayani. Dan tahu keadaan tempat ini. Terserah. Saya kembalikan 2 kali sudah ya, 2 kali. Tapi kembali kepada pribadi beliau ini. Dan saya hanya tahu hidupku di tangan Tuhan. Apapun adanya sampai hari ini, aku di tangan Tuhan. Saya tinggal bersama anak-anak yang Tuhan titipkan, anak-anak jemaat, anak-anak saudara saya Tuhan titipkan kepada saya. Saya tahu kami hidup di tangan Tuhan. Itu saja. Gak aneh-aneh. Tapi Tuhan pelihara kami karena kasih karunia Tuhan. Karena apa, saudara? Perlu ada penyerahan. Jika engkau mau menyerah, maka Tuhan yang memelihara hidupmu. Ya, saya sepenuhnya menyerah. Mungkin saudara lihat saya, oh, wah, kayaknya galak hidup pendeta ini. Tapi Tuhan tahu hati saya. Amin, saudara. Tuhan tahu hati saya. Saya tidak seperti apa yang saudara lihat. Ya, dan saya tahu hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan. Saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan bisa tunduk kepada Tuhan. Jika engkau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, engkau tidak akan mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sulit untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, tunduk kepada Tuhan. Dulu orang selalu bilang, aduh, kesana kesini, nggak apa-apa, saya terima semua. Tapi pada akhirnya Tuhan nyatakan, ya. Makanya saya kemana-mana, saudara, saya hanya memberitakan Injil. Saya tidak punya tujuan lain. Setelah saya memberitakan Injil, saya mengucap syukur. Saya keliling ke Manado, ke Kalimantan, ke Bali, ke Jawa Tengah, semua saya keliling hanya memberitakan firman Tuhan, saudara. Ya, dan banyak perkara yang Tuhan nyatakan yang saya sudah tidak bisa ungkapkan satu persatu, tetapi semua tercatat rapi di hadapan Allah. Apapun yang saudara buat, Allah mencatat. Amin, saudara. Jadi jangan pernah merasa rugi untuk engkau tunduk dengan saudara. Engkau adalah pahlawan yang tidak dikenal oleh manusia ketika engkau melakukan ketaatan itu di hadapan Tuhan. Nih, engkau pahlawan yang tidak dikenal oleh manusia, tapi Allah yang mengenal engkau. Lakukan penundukan itu di hadapan Tuhan, maka itu akan berimbas di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan. Satu penundukan, satu ketaatan dibutuhkan untuk tidak gagal seperti Simson ini. Supaya kita tahu, lakukan, jadikan dirimu pahlawan yang tidak dikenal manusia, tetapi engkau dikenal Allah. Amin. Tuhan memberkati.